kepada Mas Danton Siombing sebagai Ketua Dewan Kesenian Jakarta untuk memberikan sambutannya. Kepada Mas Danton, saya persilahkan. Ya, terima kasih Dita. Selamat sore rekan-rekan dan juga rekan-rekan terutama wartawan dari bermacam media. Terima kasih waktunya sudah menyempatkan hadir di press conference sore ini. Sedikit saya kasih introduksi tentang DKJ ya. Mungkin ada sebagian dari kawan-kawan belum pernah atau belum tahu lebih jauh. Ada 6 komite di DKJ, yaitu Komite Tari, Teater, Musik, Sastra, Film, dan Seni Rupa. Masing-masing dari komite ini mempunyai, ya pertama dalam sisi anggaran yang sudah disiapkan melalui dana hibah Pemprov DKI itu menelurkan berbagai program kesenian, dan juga kami memberikan satu advokasi kepada Pemprov DKI di berbagai aspek dan hal yang menurut kami menjadi penting untuk kemajuan kesenian di Jakarta, seperti penguatan ekosistem kesenian di Jakarta, kemudian pengembangan distrik seni di Jakarta, dan juga kemudian di beberapa waktu lalu sudah sempat kami ajukan, diantaranya adalah dana abadi kesenian untuk kesenian di Jakarta ya. Di antara program-program yang ada kita laksanakan tahun 2020 ini, ada yang memang berorientasi sebagai program internasional. Ya. Salah satunya adalah Madani Film Festival ini, kemudian juga kita ada Jakarta International Literary Festival, Jakarta Biennale, dan Jakarta Dance Meetup. Ya. Sedikit saya menyampaikan saja tentang Madani Film Festival ini ya. Intinya adalah mengambil sebuah posisi yang unik ya di antara festival-festival film yang lain. Pertama sebagai sebuah perhelatan alternatif lah ya, yang inklusif ya. Kalau kita dengar ini mungkin secara kulitnya ini nafasnya Islam gitu, tapi ini spiritnya adalah inklusif dengan merangkul isu-isu terkini dari masyarakat Muslim di Indonesia yang sebagai bagian dari kewargaan ya, atau masyarakat Indonesia dan juga global citizen. Ya. Yang menarik juga ini juga nanti akan digelar berbagai diskusi, terutama pembacaan budaya Islam yang konkret ya, termasuk pembahasan dalam memaknai ulang dakwah dan identitas keislaman. Dan juga tentu putar film ini juga lewat beberapa kanal ya nanti ya, mungkin nanti bisa dijelaskan ya di mana jalur-jalurnya ya. Film-film yang menganut pendekatan living Islam ya, Islam dalam konteks kehidupan sehari-hari dalam aspek dan perspektif yang hidup dalam masyarakat. Komite film ini berbahagia ya dan mengapresiasi dengan hadirnya Madani Film Festival ini sebagai sebuah platform yang unik ya, dan mampu menawarkan kepada paling tidak pada ekosistem perfilman di Jakarta sebagai sebuah wadah yang inklusif. Ya, ini yang menarik nih, sebuah wadah yang inklusif, dan juga nantinya akan sebagai ruang konstruksi pengetahuan film yang bernafas Islami. Kira-kira itu saja dulu yang saya sampaikan, karena nanti juga banyak teman-teman akan memaparkan lebih detail. Sekali lagi saya ucapkan atas nama Dewan Kesenian Jakarta, terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang sudah hadir sore ini, dan sehat selalu dan harus sehat. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Danton atas sambutannya, dan betul ya, kita harus selalu sehat dalam masa seperti saat ini. Oke, kita lanjut saja tanpa mengurangi waktunya. Sambutan berikutnya yaitu dari Board Madani Mas Putut Wijanarko. Kepada Mas Putut, dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, semoga semua sehat ya. Saya hanya ingin sedikit memberikan tambah informasi apa yang disebut oleh Mas Danton tadi ya. Jadi Madani Film Festival ini tahun yang ketiga ya, kita lakukan. Terpaksa kita lakukan dengan model online festival karena situasi pandemi. Tahun pertama kita mengundang tamu dari Bosnia, saudara Aida Bezik. Tahun kedua kita mengundang Akram Sindi, dari
directors dari Amerika. Dan banyak sekali film-film yang sudah kita putar pada saat itu. Madani sendiri, seperti disebutkan Dita tadi, diinisiasi oleh Bizan dan Pabrik Kultur, yang kemudian menghasilkan intinya sebuah ruang alternatif untuk merepresentasikan Islam yang living, living Islam yang hidup, yang sudah menjadi keseharian, film-film yang menggambarkan kehidupan Islam dimanapun orang Islam berada. Atas dukungan teman-teman semua dari Dewan Kesenian Jakarta, saya terima kasih. Kementerian Pendidikan Kebudayaan, khususnya Direktorat Jenderal Film, Musik dan Media Baru, ya. Terus semua yang pihak yang terlibat. Secara khusus saya juga ingin ucapkan terima kasih pada official platform festival ini karena memungkinkan festival ini berjalan, yaitu teman-teman dari film dan Biku dan juga Fitsi. Ya. Nah, mudah-mudahan meskipun kita laksanakan secara online, tidak mengurangi makna dari apa yang ingin selalu ditawarkan selama ini, yaitu memberikan gambaran. Ada mengenai acara, mengenai program akan diterangkan oleh Suga secara detail sebagai program director. Ya, yang saya sampaikan hanya sebuah pengantar kepada festival ini. Gitu ya. Dan mudah-mudahan sekali lagi tahun depan kita bisa melaksanakan dengan lebih besar dan juga lebih mungkin real karena bisa kita adakan tidak hanya di Jakarta, tapi juga kita sangat berharap bisa menjalankan setelah festival di beberapa kampus, beberapa pesantren, gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa lakukan tahun depan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman media yang sudah hadir, teman-teman semua pada festival film Madani pertama kedua luar biasa. Kemudian tantangan bagi apapun karena sekarang masa pandemi, media yang bermanfaat bagi penyebaran gagasan dan ruang alternatif kita saat ini. Saya kira dari saya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang tadi Mas Putut bilang, sebenarnya pandemi ini jadi blessing in disguise karena 2 tahun berturut-turut kita melaksanakan acara Festival Film Madani ini ada di Jakarta. Dan sebenarnya dengan virtual ini bisa diakses dari manapun ya, gitu. Oke, baiklah sambutan dari Board Madani berikutnya yaitu kepada Mbak Inaya Wahid. Saya persilahkan. Terima kasih Mbak Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman media dan teman-teman semua yang hari ini sudah hadir di sini. Terima kasih banyak. Saya juga nggak akan panjang-panjang sama seperti Mas Putut. Mungkin saya hanya akan sedikit membicarakan kenapa memilih tema rediscovery dan recovery untuk tahun ini. Seperti yang kita tahu, Madani Film Festival ini memasuki tahun ketiga penyelenggaraannya, dan dari 2 penyelenggaraan sebelumnya kita diajak untuk melihat betapa kayanya dan betapa berwarnanya pengalaman keberislaman dari berbagai penjuru dunia dan tentunya dari berbagai pelosok Indonesia. Dan untuk penyelenggaraan tahun 2020 ini tidak mungkin tidak kita semua terkena impact dari kondisi dunia saat ini, dari pandemi. Tidak ada yang tidak terkena dampaknya, di mana dunia yang kemudian kita kenal jadi super cepat memaksa kita untuk memelankan laju kita dan bahkan berhenti sejenak. Banyak yang mengatakan kalau pandemi memberikan banyak sekali problem-problem baru, tapi yang pasti rehat yang harus kita jalankan ini memaksa kita untuk melihat masalah-masalah yang selama ini kita kesampingkan, kita tolak, maupun kita sapu bersih, kita masukkan ke bawah karpet. Dan kali ini tidak ada keramaian, tidak ada keriuhan yang jadi distraksi maupun penutup. Nah, di tengah-tengah problem-problem yang terpaksa kita hadapi dan juga menghadapi kejenuhan akan ketidakpastian, kita mulai belajar untuk memandang ulang segala sesuatu, menemukan cara-cara baru dari tumpukan-tumpukan yang lama, menemukan arti-arti baru dari apa yang selama ini sudah ada. Kita berupaya untuk pulih atau recover dengan cara menemukan bentuk-bentuk baru dari yang sudah kita miliki atau rediscover. Ini yang menjadi harapan melalui pemutaran film-film, diskusi-diskusi yang akan dilakukan, dan program-program lain yang akan dimunculkan selama Festival Film Madani ini. Dan harapan besarnya tentu saja kita semua bisa terbantu pemulihannya, dan dengan cara menemukan
kembali diri kita, menemukan penemuan-penemuan baru, menemukan kembali diri kita sendiri, dan yang terutama menemukan baru arti keberagamaan bagi kita. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih atas semua yang sudah terlibat tentu saja, dan juga teman-teman media. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menyejukkan sekali, Mbak Inaya. Terima kasih. Minta Mas Hikmat Darmawan untuk bisa berbicara juga. Kepada Mas Hikmat, kami persilakan. Saya mengganjal saja sebelum Mas Garin datang, tapi memang juga ingin melengkapi apa yang dengan baik sekali disampaikan oleh Inaya dan kawan-kawan yang lain, dari Mas Danton, Mas Putut juga, tentang temanya. Sebetulnya kalau dibacakan tulisan re dalam kurung dis kurung tutup recovery itu, kami menyodorkan tema recovery rediscovery. Jadi pulih dan menemukan ulang. Sebenarnya ada godaan untuk berima ya, biasalah mencantikkan kata gitu ya, pulih mulih gitu kan. Mulih kan pulang ya, pulang dengan pembacaan baru gitu ya. Tetapi sebetulnya kurang akurat, jadinya ya terpaksa kurang berima. Jadi pulih dan menemukan ulang gitu. Nah, salah satu yang menarik dari cerita-cerita yang beredar masa pandemi ini adalah munculnya kembali sebuah cerita tentang Margaret Mead, seorang pelopor antropologi dan etnografi yang suatu ketika ditanya oleh salah seorang muridnya, apakah yang menandai lahirnya sebuah peradaban? Lalu Margaret Mead secara mengejutkan alih-alih menjawab bahwa peradaban dimulai ketika ada alat-alat perkakas masak atau perkakas persenjataan atau perburuan gitu ya. Dia tidak menjawab itu. Dia bilang tanda peradaban dimulai adalah ketika ditemukan tulang femur yang patah dan sembuh. Jadi di dalam tubuh manusia, tulang femur adalah tulang paling panjang. Dia ada di menghubungkan tulang pinggul dengan lutut. Pada 1.500 tahun yang lalu, ketika usia tulang itu dikenali gitu ya, yang namanya masyarakat proto manusia gitu atau manusia gitu ya, masih hidup dalam alam liar, dalam artian seperti hukum alam, hukum binatang buas yang patah ya, tulang femur yang patah itu butuh waktu 6 minggu untuk sembuh. Maka apabila seorang anggota kawanan itu patah tulang, dia akan ditinggalkan dan menjadi mangsa para predator. Ketika ada tulang femur yang patah tapi sembuh, itu mengindikasikan ada selama 6 minggu orang lain yang memerhatikan, merawat, menjaganya, dan itulah asal mula peradaban menurut Margaret Mead. Ini sangat menarik buat konteks Madani karena Madani itu kan akar katanya itu sama dengan tamadun atau peradaban, dan kami memilih nama festival Madani ini karena kan Madani itu sendiri sempat diterjemahkan dan saya kira masih relevan ya sebagai sivil. Artinya ketika dalam bahasa Inggris ada yang namanya menegakkan civil society gitu ya. Terjemahan yang ditawarkan oleh Nurkolis Majid adalah masyarakat madani. Jadi masyarakat madani adalah masyarakat sipil, masyarakat yang berkeadaban dan berperadaban, membangun peradaban. Nah, dalam konteks itu apabila peradaban itu dimulai dari adanya rasa perhatian, memerhatikan kaum lemah, kaum vulnerable, kaum yang rapuh di dalam sebuah masyarakat, maka bukankah itu adalah aspek yang sangat relevan dari peradaban dalam kondisi sekarang pandemi ini. Dengan pandemi ini kita ditantang untuk memerhatikan lebih dan memerhatikan ulang kaum tertinggal, kaum terpuruk, kaum yang lemah, yang rapuh, yang rentan di dalam sebuah masyarakat. Kita tidak didesak, walaupun desakan itu ada. Tentu saja instingnya adalah insting kebinatangan, yaitu
memikirkan keselamatan diri sendiri. Yang terjadi kita lihat di masa awal pun sudah tampak adanya perhatian kepada tetangga, adanya pikiran bahwa saya akan menjadi sehat dan aman dan nyaman apabila tetangga saya sehat, aman, dan nyaman. Sehingga situasi yang membuat kita di rumah masing-masing berjarak secara sosial malah memberi peluang untuk mendekatkan diri pada sesama. Solidaritas sosial meningkat. Tentu saja tidak melulu kisah yang baik itu terjadi. Ada banyak juga kemudian pergesekan, pertentangan. Beberapa negara kita lihat menangani dengan buruk, dengan dalam artian mengabaikan atau meniadakan perhatian pada yang lemah, tetapi peluang untuk menyetel ulang peradaban menjadi lebih perhatian pada yang lemah itu sebetulnya bisa kita mulai dan kita tegaskan dan kita bawa ke depan. Nah, seni, medium seni dalam hal ini tentu saja di festival ini konteksnya adalah film, menjadi sebuah peluang untuk mengenali dan kemudian menginternalisasi nilai-nilai yang bersifat peradaban tersebut. Kita memperhatikan orang lain lewat jendela monitor di gawai kita, dengan perantaraan kamera kita mendapatkan sebuah pintu atau portal melihat manusia-manusia lain, wajah-wajah lain. Dalam situasi di rumah menontonnya mungkin malah jadi lebih dekat, lebih intim, lebih akrab, dan dengan demikian internalisasinya lebih intensif untuk membangun nilai baru untuk memulihkan dan kemudian juga menemukan ulang apa yang baik dari peradaban kita sih, apa yang membuat kita jadi manusia, itu bicara besarnya. Itu akan diterjemahkan secara konkret ke dalam program-program dan mungkin Sugar bisa menerangkan, dan para programmer terima kasih sudah datang untuk menerangkan bagaimana penemuan ulang itu bisa membawa kita pada pemulihan. Dan paling tidak secara garis besar film adalah media untuk memproduksi pengetahuan baru, dan dari pengetahuan baru ada pemaknaan baru. Maka seni itu panjang walaupun hidup kita mungkin pendek dan kita dikepung oleh kehilangan-kehilangan. Terima kasih, itu dari saya untuk pengantar tematiknya, melanjutkan yang dari Inaya dan kawan-kawan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hikmat. Dan tanpa berlama lagi, saya juga akan mengundang Mas Gari Nugroho yang tadi di awal sempat bilang sedang berada di Bali, katanya ada proyek tertentu. Nah, mungkin silakan Mas Garin. Ya, saya cuma pendek saja teman-teman media, kehadiran Rhoma Irama dengan film-filmnya itu ya recovery kembali. Ada sebuah sejarah panjang tentang bagaimana dakwah, musik, politik, dan globalisme dalam rock misalkan, itu ternyata telah menjadi suatu peristiwa revolusi besar yang sering kita lupakan. Justru lewat Festival Madani kita menemukan dan menghidupkan kembali peristiwa-peristiwa besar yang telah kita sering lupakan atau sering kita tidak perhatikan. Maka kita akan melihat film-film Afghanistan yang jarang dilihat, film-film Iran yang jarang dilihat, dan diskusi untuk kita mendengarkan kembali atau menemukan kembali, menghidupkan kembali. Pandemi adalah melihat sesuatu yang tidak terlihat, dan Madani melalui jalan itu, melalui pandemi mengajak teman-teman melihat yang tidak terlihat, menghidupkan yang sesungguhnya hidup, dan mengatakan kembali kepada masyarakat tentang beragam bentuk perjalanan Madani dalam relasinya dengan film, dan film dengan relasinya sosial, politik, seni, dan musik itu sendiri. Maka fokus pada Rhoma Irama adalah salah satu jalan untuk mengatakan hal itu semua. Terima kasih, selamat menyaksikan, dan mari kita bentuk kembali masyarakat Madani lewat sejarah, melihat masa lampau, ataupun melihat hal yang tidak terlihat dari film-film Iran, Afghanistan, maupun diskusi kita bersama. Terima kasih teman-teman semua, programmer dan direktur festival semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Garin atas penjelasannya. Dan mungkin ini kita akan lebih tahu secara dalam mengenai program-program yang akan disampaikan oleh Madani Festival Film Festival 2020. Karena kita bukan hanya screening film, tapi juga menghadirkan diskusi, talk show, workshop, dan juga peluncuran buku. Salah satunya yaitu buku karya Mas Gari Nugroho yang berjudul Memoir Gari Nugroho Era Emas Film Indonesia. Nah, untuk bisa menjelaskan lebih lanjut, saya undang Mbak Sugar Nadia sebagai Festival Director Film Madani Film Festival 2020. Pada Sugar? Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Mizan dan Pabrik Kultur selaku inisiator dari Madani Film Festival ini.
dan juga para Dewan Festival yang percaya kepada saya selama 3 tahun terakhir untuk bersama-sama kita menyelenggarakan Madani Film Festival hingga ke tahun ketiga ini gitu. Dan tahun ini saya sangat berterima kasih kepada Bapak Danton dan juga jajaran seluruh rekan-rekan di Dewan Kesenian Jakarta yang tahun ini mendukung penuh Madani Film Festival, juga Direktorat Perfilman, Musik dan Media Baru, Dirjen Kemendikbud yang tahun ini juga mendukung Madani Film Festival agar terselenggara. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada teman-teman yang membantu saya untuk menyiapkan festival yang sederhana ini, yang mungkin kita semua masih belajar dengan format yang berbeda dari format-format festival yang kita pernah laksanakan sebelumnya, yaitu format offline, tapi kita sekarang serba online gitu. Dan ada tantangan dan juga peluang yang kita dapat dari format baru ini. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman film programmer. Di sini ada Mbak Lisa Bona Rahman, ada Ivan Ismail dari Kino Forum, ada Mbak Sofia Syatorini dari Isinema, dan juga Mbak Feby Indirani dari Relaksasi Beragama yang kita bersama-sama bergotong royong tahun ini menyelenggarakan Madani Film Festival, mencari lagi, menemukan kembali lagi makna-makna yang kita mungkin belum kita temukan pada tahun-tahun sebelumnya, karena situasi saat ini kita bisa jadi berkumpul dan bergotong royong untuk merayakan Muslim Diversity, yaitu Celebrating Muslim Diversity. Nah, tahun ini ada beberapa program, yaitu salah satunya tadi Mas Garin sudah jelaskan, ya, ada Fokus Roma Irama dengan judul Gitar dan Dakwah dengan judul tema. Nah, di sini ada juga diskusi mengenai film-film dakwah dalam batasan Orba, dan pembicaranya itu ada Andrew Winthrop dari USA, profesor bidang musik yang sudah sangat sering mungkin ya mengangkat Roma Irama dan dalam kajian-kajiannya. Lalu ada Mas Erik Sasono, lalu ada Quirin van Heren, ada program Panorama Iran juga yang kita kurasi dari Klik Film, dan ada diskusinya juga, belajar dari sinema Iran bersama Bastian Zuleo, lalu ada Afifah Ahmad dengan moderator Eki Imanjaya. Mereka adalah seorang pengajar sastra Persia dari Fakultas Ilmu Budaya dan juga penulis buku The Road of the Persia. Lalu ada program telisik film dakwah, film Islami yang kita juga kurasi dari kanal Klik Film, dan ada juga Madani Klasik yang dikuratori oleh Mbak Lisa Bona Rahman. Lalu ada Isinema dengan tema filming Afghanistan yang dikurasi oleh Mbak Sofia. Ada Relax It's Just Religion atau relaksasi beragama. Lalu ada juga Madani Short dan Kino Forum punya kelas oleh Kino Forum. Nah, mungkin saya akan mempersilakan pertama-tama mungkin dengan Mbak Lisa dulu mengenai Madani Klasik tahun ini. Apa yang Mbak Lisa ingin sampaikan kepada teman-teman Madani lewat programming di Madani Film Festival tahun ini. Kepada Mbak Lisa, mungkin saya persilahkan. Terima kasih banyak Sugar, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih mengajak saya bergabung untuk edisi kali ini. Saya mengikuti festival ini sejak tahun pertama dan amat sangat excited gitu sejak tahun pertama. Karena memang perasaan bahwa kita adalah bagian dari satu kebudayaan global, masyarakat Muslim itu sangat terasa gitu di festival ini. Jadi bukan hanya lewat baca buku, bukan hanya lewat dengar musik, sekarang kita juga bisa mengalaminya lewat nonton film gitu. Yang saya tawarkan tahun ini untuk Festival Film Madani adalah persis itu, karena bukan hanya sebagai komunitas global yang secara kontemporer beragam dan luas gitu cakupannya, sejarah budaya komunitas kita ini, komunitas Muslim, itu kan amat sangat panjang ya, beratus-ratus tahun gitu. Dan kita bisa mempelajarinya dari film-film yang dibuat di dalam komunitas kita ini. Nah, tahun ini saya membantu untuk mengadakan 2 film. Yang satu dari tetangga dekat, dibuatnya di Thailand, dan film ini
mungkin kalau dilihat waktunya nggak terlalu jauh ya dari masa sekarang gitu, tapi barangkali teman-teman wartawan ada yang belum lahir kali waktu film ini dibuat. Filmnya berjudul Butterfly and Flowers dalam bahasa Inggris, sutradaranya Eutana Mukdasanit, dari Thailand, dibuat tahun 1985. Ceritanya bermain di satu wilayah Thailand dekat perbatasan Malaysia, di mana penduduknya adalah masyarakat minoritas Muslim Thailand. Kalau nonton nanti film ini cantik sekali, dan kalau nonton nanti akan terasa hubungan dekat kita gitu ya, bukan cuma sebagai masyarakat dengan tradisi Melayu gitu, tapi juga elemen-elemen religius atau spiritualitas gitu. Lalu film yang kedua yang saya bawakan adalah film dari jauh nih kali ini, dari Afrika. Judulnya Sheikh Umar. Sheikh Umar ini adalah satu film yang dibuat berdasarkan novel, ditulis oleh Perdana Menteri pertamanya Nigeria, namanya Adamu Halilu. Abu Bakar Tafawa Balewa, dan disutradarai oleh Adamu Halilu. Dua-duanya haji. Nah, Sheikh Umar ini dibuat tahun 1976, dan juga kalau di Nigeria sama seperti kita di Indonesia, masyarakatnya amat sangat beragam gitu ya. Dia kurang lebih bisa kita bilang masyarakat Muslim itu di sana hampir sama besarnya populasinya gitu dengan populasi beragama Kristen. Jadi film ini juga datang dari satu masyarakat yang punya isu-isu keberagaman seperti kita. Nah, yang menarik dari film ini, film yang dibuat tahun 1976, adalah dalam film ini kita melihat sejarah Islam melalui semacam biografi fiktif tokoh yang bernama Sheikh Umar gitu. Bagaimana dia tumbuh menjadi dewasa, dari seorang anak laki-laki menjadi orang dewasa dan belajar mengenai agama Islam. Ini terjadi di dalam satu masyarakat di mana mereka masih harus menghadapi perbudakan, dan di mana juga bahasanya sendiri, bahasa Hausa gitu, harus ditemani gitu ya dengan pengetahuan berbahasa Arab, karena ini berhubungan dengan tidak hanya soal spiritualitas atau religiusitas, tapi juga bagaimana seseorang bisa mendapatkan akses terhadap pendidikan dan bisa terbebas dari perbudakan gitu. Saya harap untuk teman-teman semua akan menyempatkan diri dan waktu, juga ngajakin teman-temannya gitu untuk nonton dua film yang bisa saya tawarkan di Festival Madani tahun ini. Kembali ke Sugar. Terima kasih Mbak Lisa. Nanti teman-teman bisa cek lagi detailnya di madanifilmfest.id untuk jadwalnya, dan itu hanya sekali tayang, jadi jangan sampai kelewat. Selanjutnya saya mau mengundang Mbak Sofia untuk mungkin sharing sedikit mengenai apa itu e-cinema dan juga program tahun ini fokus terhadap Afghanistan, filming Afghanistan. Oke, Sugar, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore, Sugar, Mbak. terima kasih. Selamat sore rekan-rekan wartawan. Ini saya terlalu dekat kameranya, maaf ya, soalnya saya sambil bersila duduknya. Lightingnya yang paling dekat ini. Jadi ini bahagia banget e-cinema tahun ini dapat kembali hadir di Madani Film Festival. Tahun lalu juga e-cinema terlibat, dan tahun ini di tengah situasi yang sangat berbeda daripada sebelumnya, kita tetap mengadakan festival ini. Jadi bagi saya terharu banget dan e-cinema kembali hadir. Bagi teman-teman yang belum atau pertama kali mendengar apa itu e-cinema, sebelum saya ke programming e-cinema, saya akan perkenalkan dulu apa sih e-cinema itu. Jadi e-cinema adalah sebuah program film yang fokus pada wilayah konflik dan Indonesia bagian timur. Tadi ada tukang bakwan. Oke, dan e-cinema sendiri digagas oleh saya pada tahun 2018, dan e-cinema sendiri pertama kali
diadakan di tahun 2018 di bulan Agustus di Kinoforum. Jadi saat itu kita mengadakan Isinema 3 hari kalau tidak salah di Kinoforum dengan memutar film-film dari Syria, Palestina, Irak, Afghanistan, Papua, Ambon, Makassar, dan Palu saat itu. Dan kemudian respon media dan komunitas film sangat baik terhadap program ini, dan di tahun 2019 Isinema berkeliling ke beberapa kota di Indonesia. Filmnya aja ya, saya sih nggak keliling. Artinya filmnya keliling di hampir 20 tempat di Indonesia, bekerja sama dengan komunitas, didukung penuh oleh komunitas, dan juga bekerja sama dengan festival-festival seperti Fescil di Surabaya dan juga Madani Film Festival di Jakarta gitu. Dan tahun ini Isinema menawarkan sebuah program dengan tajuk Filming Afghanistan. Jadi kami akan menghadirkan film-film dari Afghanistan, dan juga sutradara muda dari Afghanistan, Jalal Rohani, yang dia akan berdiskusi bersama kita semua. Dia akan share perjalanan dia membuat film di Afghanistan. Seperti yang kita ketahui bahwa Afghanistan adalah sebuah wilayah yang konfliknya tidak berkesudahan gitu ya. Jadi baru-baru ini awal November, tanggal 2 November kalau tidak salah, itu terjadi pengeboman, bom bunuh diri dan juga shotgun, penembakan di sebuah universitas terbesar di Afghanistan, yaitu Kabul University, dan menewaskan 22 orang yang dilakukan oleh Taliban. Dan tidak lama setelah itu, 1 minggu kemudian, pemerintah Afghanistan memutuskan untuk menghancurkan sinema mereka, sebuah bioskop yang sudah 50 tahun berdiri, sebuah bioskop yang menjadi rumah bagi para filmmakersnya dihancurkan rata dengan tanah gitu. Jadi saya melihat bahwa kondisi atau tekanan-tekanan ini sepertinya tidak pernah selesai gitu ya bagi masyarakat Afghanistan dan termasuk filmmakersnya gitu. Dan ini terus mereka hadapi, dan salah satu teman saya bahkan pernah bilang bahwa kalau kamu keluar rumah, kamu tidak akan pernah tahu apakah kamu akan kembali atau tidak gitu ya. Jadi betapa kondisi yang penuh resiko itu bagi saya, dengan memutuskan menjadi filmmaker, membawa kamera, merekam menjadi film, itu sudah cukup beresiko gitu ya bagi saya, bagi para filmmakersnya. Dan juga kalau kita bicara tentang film Asia, pasti yang terlintas di benak kita adalah film-film dari Korea atau Jepang gitu. Lalu bagaimana dengan film-film dari wilayah ini, dari Afghanistan? Sebuah film yang mungkin kita agak kagok nyebutnya, agak ragu, karena saking terlalu banyak berita buruk tentangnya gitu. Kita bisa lanjutkan dulu aja ya untuk pemaparan program. Mbak Sofi dan juga Mas Ivan ini di Kinoforum dan juga Isinema udah 2 tahun terakhir bekerja sama dengan Madani dengan program Isinema, dan Kinoforum dengan program Madani Short menyelenggarakan atau memprogram film di Madani Film Festival. Nah, selanjutnya mungkin Mas Ivan bisa share mengenai program Madani Short dan juga Kinoforum punya kelas tahun ini di Madani Film Festival. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman di Festival Board dan Festival Director Madani yang sudah 2 tahun terakhir ini memberikan kepercayaan untuk ikut memprogram film di Madani Film Festival. Dan ya betul, 2 tahun terakhir ini memang saya menyusun beberapa satu lini film-film pendek ya, Madani Short gitu. Dan kalau konten program sendiri sih ini ya, kayaknya tadi ketika saya mendengarkan pemaparannya Mbak Ina ya tentang kita dipaksa sedunia, kita umat manusia sedunia, bahkan umat Muslim dan semua yang sedunia, kita dipaksa untuk jeda dulu kan selama masa pandemi ini, dan tiba-tiba kita harus berpikir ulang banyak hal gitu, dan sambil memulihkan diri, sambil recover. Dan juga satu hal yang terasa kan dari pandemi ini adalah bahwa ternyata hidup itu sangat pendek. Makanya sehingga film pendek mungkin jadi tamsil yang tepat untuk menyampaikan hal itu. Dan kebetulan juga ini sih, kalau dari film pendek kan rata-rata ini, kalau saya memperhatikan film pendek itu lebih relatif lebih bebas untuk mengeksplor tema-tema yang kadang mungkin kalau misalnya ada
slice of life gitu, ya, hal-hal kecil gitu, hal-hal bernilai yang kecil yang mungkin agak terlalu tanda kutip remeh-temeh untuk diangkat ke film yang besar gitu, terus biasanya terus dituangkan dalam potongan-potongan film pendek yang bisa menyoroti hal-hal yang kecil itu. Kenapa hal-hal kecil itu mungkin juga ada kaitannya dengan tema penafsiran saya akan tema rediscovery. Ketika kita semua dipaksa untuk jeda, dipaksa untuk menengok lagi apa sih yang penting dalam hidup kita ini, termasuk tentu saja dalam konteks Madani adalah ya apa yang terjadi di umat Muslim. Ya kita ngelihat lagi nilai-nilai lama yang mungkin terbenam di keriuhan zaman atau apapun itulah itu, ketika kita ribut sama politik ini atau ribut sama cause ini, sama perjuangan ini itu atau isu apapun gitu, tapi ada nilai-nilai lama gitu yang dalam Islam dalam konteks ini yang seharusnya bisa kita tengok lagi, kita temukan lagi. Jadi sudah ada, tapi sempat hilang atau sempat dilupakan, dan kita coba cari lagi dan temukan lagi. Jadi sebetulnya sih sesederhana itu saja. Jadi dengan melihat film-film pendek yang kebetulan tahun ini kami mengkurasinya dari library yang dimiliki oleh Fitsi ya, kanal film pendek Fitsi, itu kita memilih film-film yang sekiranya cocok dengan tema tahun ini. Kalau untuk Kinoforum punya kelas, ini kaitannya memang dengan saya selaku programmer Kinoforum itu kita menghadirkan ya kelas kecil-kecilan, workshop gitu. Tahun ini temanya adalah saya kasih judulnya cerita tapi beda. Tapi sebetulnya cukup simpel aja, itu tentang kelas santai, ngobrol-ngobrol juga tentang bagaimana sih proses adaptasi Lewahana dari cerita yang dunia film kan akhir-akhir ini banyak, beberapa tahun terakhir ini terutama ada kentara ini tren untuk mengadaptasi novel atau karya apapun ke dalam film itu kan jadi kayak sesuatu yang dianggap menguntungkan, tapi juga buat saya pribadi kayak menunjukkan bahwa ada cerita-cerita yang memang pantas diceritakan ulang, pantas untuk disebarkan ke medium yang lain. Terus itu yang ingin kami sajikan dengan pematerinya. Waktu yang tahun ini kami pilih ada satu produser yang cukup berpengalaman dengan Lewahana itu, dan mungkin saya sendiri selaku penulis skenario yang kebetulan beberapa kali menulis cerita adaptasi. Dan mungkin ini juga ada hubungannya kali ya kalau mau dikait-kaitkan, bahwa kenapa adaptasi, kenapa sih kita mengadaptasi cerita. Ya itu semangat peradaban yang seperti yang Pak Hikmat bilang tadi, semangat peradaban bahwa kita saling berkolaborasi, dan bahwa mungkin cerita-cerita di seluruh dunia ini banyak yang mau dibilang original juga seberapa banyak sih gitu ya. Terus kita adaptasi dan kita ceritakan ulang karena kita rasa penting aja untuk disampaikan.